semangat di tengah pandemi corona. Nah, sebelum video ini dimulai, yuk tolong support channelku ini supaya bisa berkembang dan berbagi untuk kalian semua dengan klik tombol subscribe, dan juga jika kalian mau berikan like ya, give me like, dan jangan lupa komen atau ide feedback di kolom komen ya. Tapi saya nggak bisa memaksakan sih setiap orang untuk like video ini ya. Setiap orang itu kan bebas memberikan komen atau memberikan like atau tidak ya kan. Pokoknya aku sih menganggap itu semua untuk membangun YouTube channelku ini supaya lebih baik lagi ke depan. Nah, sebelum video ini dimulai, aku mau promosi sedikit nih tentang kalau kalian berminat ya, if you want to watch also about the recipe, please watch here the homemade recipe Inang Belgium, all about the different way to cook healthy and delicious food there. Okay? Yuk, kali ini aku mau berbagi seperti janjiku. Jika kalian lihat dari komen-komen semua yang ada di YouTube, di video YouTubeku sebelumnya ya, sekarang aku mau bahas tentang filler, karena kan ada yang menanya kenapa itu filler, bedanya filler dan botox. Nah, jika kalian sudah mengikuti di video sebelumnya itu aku sudah membahas tentang botox ya. Kali ini mau membahas tentang filler. Nah, apa itu filler? Filler itu berasal dari kata hyaluron zur, atau ya, atau itu sejenis sejenis kosmetik ya, bahan kosmetik yang digunakan untuk mengisi bagian-bagian wajah ya, supaya lebih bervolume, lebih cantik, lebih indah gitu. Nah, di sini aku mau bagikan untuk kalian semua 3 manfaat dari filler ya, 3 manfaat filler. Tapi sebelumnya aku mau tunjukin ya, ada yang disuntik dengan jarum dan ada juga yang seperti ini nih, kayak filler. Ini aku tutup ya, nggak, karena aku nggak promosiin tentang ininya, tentang namanya ya. Ya, jadi ini time filler. Ini yang memang seperti night cream ya, seperti krim yang dioles di wajah. Dan ini ada beberapa jenis juga. Ini yang akan lebih bagus ya, kualitasnya bagus. Dan ini kategorinya yang biasa saja, hyaluron zurnya ya, yang biasa saja. Dan ini kategori yang standar. Nah, standar seperti ini. Ini ada hyaluron zurnya, tapi ini yang standar ya, standar seperti ini. Nah, apa itu hyaluron zur atau namanya filler ya? Filler itu manfaatnya adalah sebenarnya untuk mengisi bagian wajah yang sudah mulai yang sudah mulai menurun ya, jadi memberikan volume seperti aku contohkan ya, seperti di daerah ini. Dan filler itu juga bisa dipakai dipasang atau disuntikan atau dioles pakai krimnya itu di daerah sini ya, daerah sini dan pada bagian sini juga ya. Sebenarnya filler itu beda ke filler suntik dan filler krem itu. Kalau filler yang suntik itu, untuk 3 sampai 6 bulan ya. Setelah 3-6 bulan harus kembali disuntik, harus ke dokter kecantikan lagi. Dan bedanya jika krem itu kalian bisa pakai sendiri di rumah, bisa oles sendiri, dan cara pengolesannya pun harus itu lebih baik ya. Itu dari bawah ke atas. Jadi seperti masase ya, seperti dipijat sedikit setelah dioleskan semua krem itu di wajah, dan agak sedikit diangkat, jadi menarik ya, jadi agak membentuk V-shape nantinya, dan juga menarik bagian-bagian kulit wajah yang kendur, jadi tertarik gitu semua. Dan filler ini ya sebenarnya
filler ini kalau dihentikan nantinya nggak apa-apa, cuman agak berbeda, nanti ada perbedaan kulit. Karena kan kalau sudah kulit yang biasa, kulit wajah yang sudah biasa memakai filler itu volumenya itu agak naik ya, seperti kayak bagian yang kosong itu ya, diisikan dengan cairan, itu disuntikkan dengan cairan, jadi dia berisi gitu loh kesannya gitu. Nah itu filler. Nah bagian mana saja yang akan di filler? Bagian untuk filler yaitu biasanya para selebritis atau orang-orang lebih cenderung memilih seperti ini di bagian pipi, karena tuh kesannya memberikan bukan pipi cabi bukan ya, tapi pipinya seperti berisi, jadi kalau senyum gitu agak cantik gitu loh. Nah itu filler. Nah manfaat filler juga yang kedua itu adalah anti aging. Anti aging itu adalah sebagai sebagai krim untuk menstimulasi ya, stimulasi, karena kan ada campuran kolagen dan hyaluronsurnya itu. Nah itu juga untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel kulit kita yang sudah mulai menua atau berkurang sistem kerjanya itu, jadi diperbaiki oleh hyaluronsul itu, dan juga sekalian memberikan volume. Dan manfaatnya yang ketiga itu adalah filler atau hyaluronsul itu untuk mengurangi keriput ya, jadi biar kulitnya tuh lebih cantik gitu ya, jadi awet muda nampaknya. Itulah anti aging. Nah anti aging itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya. Anti aging itu untuk menunda penuaan dini atau menunda penuaan gitu ya. Nah alangkah baiknya jika para wanita yang sudah mulai berumur 30 itu menggunakan time filler atau krem filler itu ya. Krem filler itu ada yang day creamnya dan ada yang night creamnya, jadi kalian bisa kombinasikan dua. Bedanya apa? Kalau yang day cream dipakai pagi ya, kalau yang night creamnya itu dipakai malam. Tapi kalau yang malam khasiatnya itu lebih bagus ya, the powernya lebih strong gitu. Karena apa? Itu filler itu kalau kita pakai malam kan kita bawa tidur, nggak usah dicuci lagi mukanya, itu lebih bekerjanya secara langsung gitu loh, secara tepat di bagian-bagian kulit wajah yang ingin diperbaiki atau yang ingin diberikan volume. Jadi kesannya itu kulit wajahnya itu pokoknya nantinya lebih bagus lah gitu hasilnya gitu ya, lebih bervolume, keriput-keriput pun berkurang, dan lebih memberikan kesannya lebih cantik gitu, seger kulit wajah. Manfaat yang keempat nih, manfaat filler itu bisa dipakai juga untuk bagian kantung mata. Jadi kalau matanya yang agak berkantung atau kayak sembab-sembab yang sering nangis gitu ya, bisa dipakai di bagian bawah kantung mata. Nah itu ada dua jenis, ada yang krem untuk wajah dan ada yang krem untuk kantung mata, filler juga, tapi namanya optimize filler, eyes filler, jadi spesial untuk mata. Tidak boleh dikombinasikan ya, jadi kalau yang pakai untuk mata hanya untuk mata, kantung mata. Jadi kalau yang untuk krem untuk wajah lebih baik digunakan hanya untuk wajah, karena khasiatnya itu beda nantinya. Karena kalau kalian pakai yang optimize yang eyes ya untuk kantung mata itu kan khasiatnya, efeknya tuh lebih memberikan volume ya, karena kan mengisi bagian-bagian kantung mata ya, kantung mata yang berkantung gitu kan, jadi kan volumenya ada gitu, jadi biar supaya lebih cantik kesannya, seger matanya gitu. Jadi kalau kalian pakai yang krem mata ya, krem filler mata untuk wajah, nanti kesannya kayaknya agak gelembung di sini, agak gelembung di sana, agak gelembung di sini. Jadi lebih bagus kalau pakai yang untuk krem filler untuk wajah, krem filler untuk kantung mata dan kantung mata saja ya. Dan harus digunakan rutin supaya bisa melihat nanti hasilnya ya. Hasilnya atau resultnya nanti itu biasanya kalau kita pakai tiap hari itu selama 2 minggu kita bisa lihat. Nah, filler itu sebenarnya itu
efek sampingnya nggak ada, cuman kalau nantinya kalau kita berhenti, kita nggak lanjutkan lagi, akan terjadi perubahan pada bagian wajah ya, sama seperti kalau kita suntik botox atau filler ya sama gitu. Dan filler itu juga bisa biasanya para selebriti yang modern sekarang ya, di zaman pokoknya zaman populer sekarang itu, selebriti lebih suka di filler bagian hidungnya juga. Ini bisa di filler, jadinya bisa mancung. Tapi hidung saya ini nggak di filler ya, ini nggak ada filler, ini asli ini lain. Kalau filler apa ininya nggak, pasti nggak bisa goyang-goyang. Ini masih asli ya. Cuman saya karena udah operasi sinusitis ya, karena udah alergi beberapa kali, hacim-hacim, jadi dibersihkan lendir-lendir dari hidungnya gitu, itu aja. Terus filler itu biasanya kalau yang disuntik filler itu pada bagian ini hidung, pada bagian ini dagu, jadi kesannya dagunya panjang, atau bagian bibir, jadi bibirnya nampaknya lebih seperti ini, tebal. Kalau kita bilangnya zaman dulu kayak bibir doer gitu ya, tapi kesannya jadinya bukan doer. Kalau sekarang dibilangnya seksi, malah para artis bintang film pengen bibir gini, jadi nampaknya kan kayak seksi gitu, yang bervolumenya tebal gitu loh. Nah itu dia filler. Nah kalau aku sih menyarankan kalian lebih bagus memulai filler itu ya, kalau coba dulu pakai krem filler yang di rumah yang biasa saja, untuk mengetahui kulit kalian itu bisa nggak nanti adaptasi, bisa nggak menerima. Jangan langsung pakai yang kualitas tinggi, harus dites dulu. Dan untuk melakukan pengetesannya itu 2 kali 24 jam di bagian belakang telinga ya, belakang telinga. Jadi kalian bisa tahu kalau kulit kalian nantinya ada alergi atau tidak ya dengan filler, dengan krem filler ini. Dan krem filler itu kalau dioles di sini itu bisa mengurangi kerutan-kerutan di bagian mata ya, bagian mata gitu. Dan krem filler ini sih sebenarnya nggak mahal, cuman tergantung dari budget kita masing-masing. Kalau kalian bisa beli yang kualitasnya yang lebih bagus, ya beli yang lebih bagus ya, sekitar di atas sampai 50 euro lebih lah gitu. Tapi kan pakainya sedikit saja, nggak sampai banyak gitu. Nah biasanya yang pernah aku pakai di klinik waktu aku kerja itu, namanya itu biasanya yang dari Paris punya ya, Filorga ya. Kenapa? Karena itu kadar hyaluronsurnya itu lebih banyak, concentrate ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu lebih pokoknya kadar hyaluronsurnya itu lebih banyak dibandingkan yang standar ya, yang filler yang standar. Jadi terserah kalian, kalau kalian sanggup ya kalian beli yang kualitasnya bagus seperti Filorga, seperti Eucerin, seperti Nivea yang standarnya. Ini yang standar, ada yang Nivea, ada juga yang pokoknya yang biasa-biasa gitulah. Tapi alangkah baiknya lakukan pengetesan dulu 2 kali 24 jam di bagian belakang telinga untuk mengetahui jika kulit kalian itu bisa beradaptasi dan tidak alergi nantinya. Nah, filler. Selain itu, filler ini sebenarnya sih kalau filler ini ya sudah tren ya, bukan hal yang tabu sih. Filler ini sudah menjadi gimana ya? Sudah menjadi memang ya yang biasa gitu, sudah menjadi hal yang lumrah. Nah, kalau kalian bilang si mbaknya pakai ya, iya aku pakai tapi aku pakai yang ada vitamin A dan H. Kenapa? Vitamin A dan H itu untuk menstimulasi regenerasi kolagen dan plus itu memperbaiki jaringan sel-sel kulit ya, sel-sel kulit. Karena kan aku tuh pernah studi tuh, pernah belajar. Jadi makanya aku tahu vitamin sekaligus kosmetik yang tepat yang dapat aku gunakan gitu loh. Karena yang lebih bagus yang ada mengandung vitamin A dan H-nya, karena menstimulasi kolagen dan memperbaiki jaringan kulit kita yang rusak. Nah itulah dia filler ya. Filler itu nggak sama kayak botox ya. Nah perbedaan filler itu untuk mengisi volume di bagian wajah.
bisa di hidung, bisa di bibir dan bagian pipi ya, atau bagian dahi, memberikan volume. Jadi dia membentuk atau dia itu seperti memberikan volume dari bagian jaringan kulit bawah ini loh. Jadi kayaknya dinaikkan gitu, jadi bervolume lebih cantik. Nah, filler tidak sama dengan botox ya. Kalau botox itu jika kalian nonton video yang sebelumnya, botox itu adalah untuk melemaskan otot yang kaku. Jadi seperti kalau berkerut juga itu disuntik botox bisa, atau dibawa ketiak ya supaya nggak terus berkeringatan. Nah, itu bisa di botox, dan bagian betis supaya betisnya tetap cantik indah seperti model. Nah, itu bisa di botox ya. Dan untuk memberikan V-shape atau memperkecil rahang tanpa operasi itu bisa di botox ya. Jadi beda. Dan tanam benang lain lagi. Tanam benang itu karena benang tipis yang itu dimasukkan pakai pakai jarum ya. Nanti itu bisa larut di jaringan kulit, dan itu tidak ada efek samping tidak berbahaya karena itu memang benang yang dipakai biasanya oleh plastik surgery ya, untuk mengoperasi pasien yang biasanya memang kulitnya bermasalah, dan itu tanpa harus dicabut jadi larut gitu loh. Nah, itulah tanam benang. Tanam benang juga itu untuk merangsang ya, atau menstimulasi kolagen di jaringan kulit dan membentuk V-shape juga. Itu lebih aman daripada botox. Oke. Nah, sekian dulu deh tips atau ya informasi yang bisa aku bagikan kali ini ya tentang filler ini ya. Jangan lupa jika kalian suka, like dan juga komen. Terima kasih. Thank you for watching this video, and I hope to see you again on my next video only in a YouTube channel Vlog Inang Belgium. Thank you. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini, dan salam terbaikku.